sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia.
Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sebagai makhluk sosial, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari tolong-menolong, terlebih di saat melihat keadaan di sekitarnya yang memerlukan uluran tangan. Karena rasa kepedulian yang besar, banyak orang atau kelompok yang mengadakan aksi sosial. Salah satunya adalah lewat aksi penggalangan dana. Berbagai macam aksi penggalangan dana dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, unik, bahkan ada yang ekstrim. Pemirsa, berikut ini On The Spot telah merangkum beberapa di antaranya dalam 7 aksi penggalangan dana terheboh. Hampir 1.000 pria dari berbagai usia terlihat mengenakan sepatu hak tinggi, stocking, dan membawa tas tangan khas wanita di kota Toronto, Kanada, September 2013 lalu. Mereka mengenakan atribut wanita itu sebagai bagian dari keikutsertaan mereka dalam ajang Walk a Mile in Her Shoes. Aksi kepedulian ini digelar untuk membantu meningkatkan kesadaran terhadap kekerasan di dalam rumah tangga yang seringkali menimpa kaum hawa. Kegiatan ini juga digunakan sebagai ajang kemanusiaan dengan menggalang donasi bagi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Tahun 2012, pihak panitia berhasil mengumpulkan uang senilai 4,6 miliar rupiah, sementara tahun ini pihak panitia meraup dana 1,4 miliar rupiah. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this unless the dream... Seorang pria pemilik kebun binatang di wilayah Zaporozhye, Ukraina, menghabiskan waktu 1 tahun di dalam kandang bersama 2 ekor singa dewasa.
Hal itu dilakukan Alexander Pilishenko untuk meningkatkan kesadaran bagi orang-orang yang masih melakukan kejahatan dan penyiksaan terhadap hewan yang dijuluki si raja hutan tersebut. Selain itu, Alex juga berniat untuk menggalang dana yang ditujukan untuk pelestarian dan perlindungan hewan karnivora ini. Alex berhasil mengumpulkan dana sebesar 440 juta rupiah. Untuk membuktikan bahwa ia benar-benar tinggal di kandang singa, Alex mengunggah semua kegiatannya di situs miliknya. Dalam situs tersebut, orang-orang dapat terus mengawasi, mendengarkan, dan memantau kegiatannya selama berada di dalam kandang singa. Lifting you up and away, and over to a table at the Gratitude Cafe. And I am finally there. Aksi pria asal Afrika bernama Matt Silver Valance ini tergolong nekat. Pria berusia 37 tahun ini memutuskan untuk menyeberangi lautan Atlantik dari Robben Island dengan hanya menggunakan 160 balon helium dalam penerbangannya. Penyeberangan sejauh 6 km ini dilakukan untuk menggalang dana bagi anak-anak di rumah sakit Nelson Mandela. Aksi nekat ini berhasil menggalang dana sebanyak 10,6 miliar rupiah. Matt menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya tak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang telah dilakukan oleh Nelson Mandela pada negerinya. Matt Silver Valance menggunakan pistol air untuk mengerahkan balon dengan cara memecahkannya. Pendaratan sengaja dilakukan di air untuk meminimalisir resiko. Pretty, I know you're blue. What can I make? Beralih ke tanah air. Anda pasti masih ingat kasus Prita Mulyasari dengan salah satu rumah sakit swasta yang terletak di Tangerang, Banten. Saat itu, Prita mengirimkan surat elektronik berisi keluhan tentang pelayanan rumah sakit yang mengecewakan pada teman dan saudaranya. Akhirnya, keluhan ini menyebar ke dunia maya. Pihak rumah sakit pun menuntut Prita dengan tuntutan pidana pencemaran nama baik. Prita pun diharuskan membayar ganti rugi yang totalnya kurang lebih 204 juta rupiah. Berbagai kalangan yang mendengar kisah Prita tergerak hatinya. Mereka mendukung Prita dengan menggalang dana yang dinamakan koin untuk Prita. Aksi penggalangan dana pun dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat di tanah air, sehingga mengumpulkan dana sebesar 800 juta rupiah. Dukungan dari masyarakat tanah air membuahkan hasil. Prita Mulyasari akhirnya dibebaskan dari tahanan dan juga bebas dari tuntutan ganti rugi. Hold out for love. Meskipun masih berusia 6 tahun, namun Dylan Siegel mampu membuktikan bahwa ia mampu melakukan sesuatu untuk orang-orang yang ia kasihi. Seorang anak laki-laki bernama Jonah Pornazarian, teman Dylan, merupakan pengidap penyakit hati langka. Hal ini membuat penderitanya memiliki kadar gula darah yang sangat rendah. Kondisi ini berbahaya karena sewaktu-waktu bisa membuat Jonah kejang dan meninggal dunia. Sebagai teman, Dylan pun sangat ingin berbuat sesuatu untuk Jonah. Ia pun kemudian menulis sebuah buku berjudul Chocolate Bar. Oleh sang ayah, buku ini dicetak sebanyak 200 kopi. Hebatnya, dalam hitungan jam, buku ini laris terjual dan mereka berhasil mengumpulkan uang sekitar 68,6 juta rupiah. Selain mencetak ulang buku, Dylan dan keluarganya membuat t-shirt dan tas. Dengan usahanya ini, Dylan telah berhasil menggalang dana hingga 4,5 miliar rupiah. Uang ini telah ia berikan untuk mendanai pengobatan serta penelitian penyakit langka yang diidap sahabat. I hope that you like it, 'cause you light up my life, and I know you. Guna mengumpulkan dana bagi korban badai Sandy 2012 lalu, seorang nenek berusia 64 tahun melakukan aksi nekat. Nenek bernama Diana Nayed ini berenang maraton selama 48 jam. Aksinya itu ia lakukan mulai 8 Oktober lalu di pusat kota New York, Amerika Serikat. Ia berenang di kolam renang sepanjang 36 meter. Sebelumnya, Diana berhasil menjadi manusia pertama yang berhasil berenang dari Havana, Kuba, menuju Key West di Florida, Amerika Serikat. Dalam aksinya ini, Diana akan mendapat waktu istirahat dengan berpegangan pada perenang lain. Meski lelah, Diana berniat untuk menggalang dana bagi korban tornado, tsunami, serta bencana lainnya. Demi mengumpulkan dana, 2 orang siswi berusia 9 tahun melakukan aksi ekstrim di atas pesawat. Aksi ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi Dutch Children's Trust.
Dana yang terkumpul akan digunakan untuk sebuah penelitian penyakit Duchenne muscular atau penyakit kelemahan otot pada anak-anak. Aksi kedua bocah bernama Rose Powell dan Glenn Brewer ini juga berhasil mencetak rekor Guinness Book of World Record sebagai orang termuda yang berjalan di atas sayap pesawat saat lepas landas. Keduanya melakukan aksi tersebut dengan menggunakan pesawat yang dikemudikan oleh kakeknya di Rentham, Gloucestershire, Inggris. Kedua bocah pemberani ini melakukan formasi menakjubkan sambil berjalan di sayap pesawat. Pemirsa, itulah ketujuh aksi penggalangan dana terheboh versi On The Spot.